Sepak bola Indonesia di 2023, reinkarnasi, prestasi, dan naturalisasi. Sepak bola Indonesia sepanjang 2023 ditandai dengan reinkarnasi setelah pandemi dan tragedi Kanjuruhan, serta lahirnya kembali prestasi Timnas Indonesia. Pada awal 2023, Timnas Indonesia kembali mengalami kisah pahit. Melaju ke semifinal Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tak berkutik di hadapan salah satu musuh kental, Vietnam. Indonesia kembali gagal meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya. Namun pahit yang dialami tim senior ini diobati dengan prestasi Indonesia U23. Tampil di SEA Games Kamboja, Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa gelar. Tim yang diasuh Indra Syafri mengalahkan Thailand di partai puncak dengan skor 5-2. Kemenangan ini tercipta dengan dramatis dan sempat diwarnai kericuhan antar pemain dan ofisial. Selepas SEA Games, program naturalisasi yang disodorkan Shin Tae-yong dilanjutkan. Setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh, giliran Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Saina Patinama dikejar. Meski menuai pro dan kontra, PSSI tetap melaju. Naturalisasi dianggap sebagai sebuah jalan yang layak ditempuh mengingat banyak talenta berbakat keturunan Indonesia di berbagai penjuru dunia. PSSI yang mulai dipimpin Erick Thohir juga mencari lawan tanding besar. Jika sebelumnya hanya melawan tim papan tengah dunia, juara Piala Dunia Argentina didatangkan. 2 bulan setelahnya, Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun di penghujung tahun 2023, performa Timnas Indonesia mengalami penurunan. Meski sudah diperkuat 6 pemain naturalisasi, Indonesia kandas di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, Indonesia dibantai Irak dan Filipina membuat Indonesia frustrasi lewat skor imbang. Terakhir, pada 20 Desember, Timnas Indonesia berangkat ke Antalya, Turki untuk menjalani persiapan tampil dalam Piala Asia di Qatar. Kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia bikin pelatih Malaysia ikut bangga. Kinerja luar biasa yang ditunjukkan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia mendapat perhatian dari pelatih Timnas Malaysia, Kim Pen-gon. Kim mengaku bangga dengan rekannya asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, Kim Pen-gon juga mengapresiasi tangan dingin rekan senegaranya, Park Hang-seo, selama menangani Timnas Vietnam. Kim Pen-gon menyusul Park Hang-seo dan Shin Tae-yong sebagai pelatih asal Korea Selatan yang telah lebih dulu mengadu nasib di Asia Tenggara. Kim Pen-gon mulai memimpin Malaysia sejak Januari 2022. Juru taktik berusia 54 tahun tersebut dikontrak selama 3 tahun sampai Desember 2025. Dalam periode itu, Kim Pen-gon membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023 Qatar. Park Hang-seo berhasil menyulap Vietnam sebagai kesebelasan yang disegani di kancah Asia dan bergelimang gelar di level ASEAN. Sementara Shin Tae-yong meski belum mampu mempersembahkan gelar, bisa mengantar Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia setelah absen selama hampir 17 tahun. Selain itu juga membuka jalan bagi orang lain untuk mengikutinya sekarang, karena para pelatih Korea Selatan melakukan hal ini secara luas di ASEAN. Shin Tae-yong bocorkan strategi Timnas Indonesia untuk kalahkan lawan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang bertempur di Piala Asia. Pelatih Shin Tae-yong membocorkan satu di antara skenario untuk bisa bersaing dan mengalahkan lawan pada turnamen nanti. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki sudah memasuki materi taktik. Para pemain dilatih bagaimana cara melumpuhkan lawan dengan ruang sempit dan akurasi operan. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengungkapkan seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sengaja menaikkan intensitas latihan karena Piala Asia semakin dekat. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Nantinya dari jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 26 pemain yang terdaftar dalam skuad Piala Asia. Dari 29 nama yang dipanggil, tinggal Sandy Walsh dan Elkan Bagot yang belum gabung.
Kedua nama itu disebut akan gabung pada 1 Januari. Adapun Justin Hubner dan Rafael Struijk menjadi yang teranyar gabung. Menarik untuk menantikan kehadiran dari para pemain sisa pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Timnas Indonesia bakal melakoni 3 laga uji coba sebelum Piala Asia. Pasukan Sintayong akan menjajal kekuatan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari. Setelah itu, para pemain langsung bertolak ke Qatar. Di sana, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Iran pada 9 Januari mendatang. Lepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia, Football Club Utrecht doakan kesuksesan di Piala Asia 2023. Football Club Utrecht merestui kepergian Ivar Jenner ke Timnas Indonesia. Klub asal Belanda itu mendoakan kesuksesan pemainnya di Piala Asia. Ivar Jenner masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Jenner sudah bergabung bersama pemain lain pada pemusatan latihan di Antalya, Turki. Dengan demikian, sang pemain akan melewatkan sejumlah laga bersama klubnya. Football Club Utrecht memberikan dukungan penuh kepada Ivar Jenner agar meraih kesuksesan di Piala Asia. Bahkan dukungan kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia juga datang dari Viking FK. Viking FK melepas salah satu pemain terbaiknya ke TC Timnas Indonesia di Turki untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia. Sebelum berpisah, Viking FK doakan yang terbaik buat Saine Patinama. Namun berbanding berbalik datang dari salah satu klub pungga Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Heboh diberitakan pelatih Cafe Mechelen mendoakan Timnas Indonesia gagal di Piala Asia Qatar. Pasalnya, ia kehilangan Sandy Walsh dalam menjalani Liga Pro Belgia. Sandy Walsh masuk ke dalam 28 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia Qatar. Sandy Walsh pun belum bergabung. Pemain berumur 28 tahun itu masih bertanding bersama Cafe Mechelen. Tentu, Sandy Walsh merupakan pilah penting Cafe Mechelen yang kini tertahan di posisi ke-10 klasemen Liga Pro Belgia. Tenaga pemain keturunan Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk mendongkrak posisi Cafe Mechelen. Untuk itu, sang pelatih berharap Timnas Indonesia tak melaju ke fase 16 besar Piala Asia. Dengan begitu, Sandy Walsh hanya sebentar meninggalkan Cafe Mechelen. Jika terpilih ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023,